ada polip. Nah, polip ini bikin si rahim aku berdarah terus gitu loh. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Nyanyi dong. Mau nyanyi apa lo? Nyanyi dong. Belum kepasang clip on lu nyanyi. Clip on lu belum pasang. Sebentar. Ini bukannya kemarin jadi bintang tamu ya? Iya, tiba-tiba gue jadi host. Emang pagi-pagi Ambiar tuh sayang banget sama Billy Saputra. Ini yang kemarin jadi bintang tamu terus istrinya pulang di segmen keberapa terus gatel sama hostnya ya? Ayo lo, gak ada bini lo sekarang lo. Apa emang? Tapi alhamdulillah rezeki ya. Ya ampun, pagi ini gue tuh lagi cakep banget deh. Ya elah. Bagian mana? Lagi cakep. Itu afirmasi. Jadi kalau setiap pagi bangun tidur, lu ngaca, lu harus puji diri lo sendiri. Kacamatanya kotak, rambutnya model kotak, kayak tatakan martabak jatuhnya ya. Anda tahu kan, afirmasi sama halusinasi beda tipis. Iya betul. Tapi memang dia lagi ganteng, lagi glowing banget. Lagi jatuh Ini cinta juga, lagi jatuh cinta. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Iya. Enggak lah Pacar gue. baru ada. Pacar baru. Siti orang Sukabumi. Wih, Allah alhamdulillah. Katanya tahun baru katanya awal tahun maksudnya Januari mau nikah. Lu kalau lu nikah kita tumpengan, semua setuju ya? Tumpengan kalau lu nikah beneran. Lu dulu baru gua. Jadi kita nikah bareng ya. Iya. Nikah masal aja kita. Tapi Sobat Ambiar ngomongin soal pernikahan, ada juga beberapa selebriti tanah air yang pernikahannya harus berakhir. Tapi kita juga harus berikan apresiasi ketika mereka dan juga mantannya, mantan pasangannya, entah mantan suami atau mantan istri, co-parentingnya tetap berjalan baik sampai dengan sekarang. iya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Jadi kemarin anaknya wisuda. Anaknya wisuda, mantan suaminya datang sama istri barunya. Wah, akur. Mantan gimana? Mantan suaminya datang Sama istri barunya. Ke acara wisuda anaknya. Wah, Istri adem. barunya siapa? Siapa? Zaskia Gotik. Oh iya. Serius? Beneran. Oh, Berarti berarti rumah suaminya tangga. Zaskia. Ya, Kia udah lama banget. Berarti lu suaminya main kesini, Zaskia Kia. Gotik, ini mantan Kangen istrinya kita. nih. Istrinya. Alhamdulillah, artinya silaturahmi semua pihak berjalan dengan baik. Berarti mohon maaf, mantan suaminya Gotik yang sekarang ini Iya. datang ke sini. Bukan suaminya Gotik ini mantan suami dari Suaminya. bintang tamu kita yang pertama. Bintang tamu. Berarti yang bintang tamu sekarang ini udah punya suami belum? Belum. Wah, pas lah. Buat siapa? Ya buat kalian berdua, pas. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan email Putri. Beneran secantik ini masih belum ada pasangan? langsung ya diteror. Gil, nanya boleh ya? Boleh dong. Kalau di muka bumi ini hanya tersisa dua pria. Iya. Karen Delano dan aku. Ya aku Kamu lah. pilih yang mana? Ya udah pasti gue. Coba, Kak, Gue lah. Ya udah pasti gue. Sorry, Lu Kak, pakai Amel. nanya lagi. Enggak, aku udah. Kita berdua. Nih, di dunia ini ya. Aku nggak mau ribut-ribut sama Mami Dewi, nggak mau. Kalau laki model kayak gue mah damai. Tenang. Kita kalau ngomong soft spoken. Ya, Email. baju aman, Baju diurus. aman. Gue yang make upin kalau dia pergi. Kan ditanya, Gue pakein di dunia sepatu. ini tersisa dua cowok yang ganteng. Ada Karen Sama sama Rian. Rian. Masa Pilih yang mana? balik? Ini. Masa ibu-ibu pilih ibu-ibu? Bapak. Apa? Nyari aman, Zah. Nyari Kalau aman juga kalau ya. sama gue nggak akan berantem. Iya, nggak akan berantem. Tapi akur ya. Aku. Tapi cocok Masak sih. gado-gado mulut pagi. Kerjaannya suaminya ngulek mulu Siapa ya. tahu bisa loh, beneran loh. Ya Allah. Apaan sih, Pasti Bil? bisa lah. Ya udah pasti bisa ke gue lah ke. Pakai pikir segala. Tahu, kita kadang tahu loh. Kita udah tahu. Tiba-tiba kayak Itu jorok. Iya, tiba-tiba kayak email apa? Langsung bener. suka sama lu. Jodoh itu jorok, apakah jodohnya Mbak Email si jorok ini? Ya. Baik. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Kita mau kasih lihat. Kemarin Akila putrinya baru di wisuda ya. Mantan suami datang, istrinya juga datang. Zaskia Gotik. Alhamdulillah ya, Masya Allah luar biasa sekali ini dia. Kalau kayak gitu tuh kelihatannya adem banget. Tadi tuh ada yang sun pipinya itu tadi. Zaskia Gotik. Kia. Sama-sama cantik ya. Sama-sama cantik, bisa begitu ya tapi alhamdulillah. Mirip lagi. Mirip ya. Sama. Iya, banyak yang ngomong mirip. Nah, gitu. Tapi luar biasa loh, itu butuh waktu pasti ya. Cuma nanti sebelum kita ke sana, ini ngomongin Akila dulu deh. Umur berapa sekarang Akila?
Akila tanggal 25 ini alhamdulillah mau 15 tahun. 15 tahun lulusan SMP berarti SMP kemarin. ini ya? udah SMA. Sekarang SMA, alhamdulillah selamat ya. Terus itu gimana ketika datang ke acara wisudanya Akila itu, memang Mbak sendiri yang undang, Teteh yang undang, atau anaknya sendiri yang langsung undang papa sama istri barunya? Enggak, aku emang setiap wisuda waktu SD juga aku undang. Jadi kan memang kalau sekolah itu kan memang khusus untuk kayak parentsnya tuh cuman ayah ibu. Tapi aku memang sengaja undang untuk bundanya juga karena ya maksudnya udah nggak kepikiran yang lain-lain. Memang Akila punya, sekarang kan udah punya ayah, papa, mami sama bunda gitu. Jadi ya udah. Panggil ke Teh Email apa? Mami. Mami ke Kia Zaskia Gotik, Bunda. Bunda. Jadi sudah sepaket, ini orang tuanya Paket segini. gitu, Ya kan iya. orang tuanya, oh ya orang Jadi tuanya udah nambah. sepakat aja gitu. Oke, jadi dia sudah biasa berarti ya. Gitu. Terus ketika kemarin waktu pas lulusan SMP ke SMA itu, Teh Email yang langsung hubungi Kia dan juga mantan suami atau memang gimana? Iya, aku langsung ngubungin mereka. Gitu. Jadi aku langsung nge-share jadwalnya. Jadi aku minta mereka untuk kosongin jadwal. Jadi pokoknya nggak mau tahu ya, harus datang. Gitu. Pokoknya nggak mau tahu ya, Iya. harus datang. Dan responnya dari Zaskia deh gimana? Oh iya, pasti datang lah anak apa nama wisuda gitu. Jadi emang kita udah saling ngingetin untuk momen-momen anak ini tuh nggak hilang gitu, karena kan nggak akan terulang lagi gitu. Oke, kita balikin. Zaskia tuh dari masih si Rajunin tuh ada berapa anaknya? Ada Dari aku. Dari si Rajunin, Zaskia. Oh 3. 3 ya. Ketika 3 anaknya Zaskia Gotik ada momen perayaan, entah ulang tahun, entah kelulusan juga. Teh Email suka diundang juga, pernah datang? Ya enggak tuh kan aku mah nggak ada hubungannya. Ya kan siapa tahu, kan sama juga seperti Zaskia sebetulnya. Kalau misalnya untuk ulang tahun mungkin, tapi kalau untuk pendidikan kan nggak ada. Oh ya, kalau ulang tahun datang tapi pernah diundang. Jarang soalnya kan sukanya di Balikpapan. Oh sukanya di gitu. sana. Mungkin kalau misalnya pas di sini kebetulan di sini mungkin. Oke. Sobat Ambiar, ini juga ada tulisan dari Akila untuk maminya. My middle school journey has been a special part of my life, filled with many experiences that helped me grow. Thank you for always loving me, supporting me, and believing in me even when things were difficult. I am so grateful to have you as a mom. Akila. Oh. So sweet ya. Apa coba lo? Emang artinya apa yang lu baca? Lo terjemahkan Artinya dong. apa? Kan lo ngerti lo bilang Kalau sosis. gue bilang sosis berarti kan udah paham. Ini Apa? Ada sobat Ambiar yang nggak paham, coba Ada yang nggak tolong paham, tolong translate translate. Billy Saputra. kita kan di Indonesia, jadi penonton-penonton kita juga orang Indonesia. Jadi harus dijelaskan secara real kalau ya terima Ya, apa? kasih Bunda Mami telah hadir di acara yang memang apa sih? Gak ada. Gak ada. Support. Gak ada kalimatnya begitu. Emang gimana? Gak ada. Emang gimana? Maksudnya apa sih? Tapi Kira- ucapan terima kasih. Iya. Terima kasih selalu Bersyukur. mencintai. Iya, gitu percaya maksudnya. sama- Paham lah ya. Ya kan? Bacanya gimana tuh sebagai seorang, ya kita mau bilang single parent enggak juga sih, soalnya penuh cinta juga anaknya ya. Iya. Alhamdulillah dia dapat kasih sayangnya full lah ya. Maksudnya malah lebih bukan Ekstra. Iya ekstra gitu kan. Jadi pas kemarin dia lagi mau bagiin itu kan kita maksud aku sama Gotik juga duduk samping-sampingan, duduk kayak mau nangis bareng, dia juga nangis juga gitu. Jadi kayak ya sama-sama kayak ngerasain, dia juga ngerasain, dia kayak ngerasa anak pertamanya juga gitu. Dan mungkin nanti juga dia akan merasakan hal seperti itu juga. Jadi kita sama-sama nangis, sama-sama udah Bangga. Pas di wisudaan duduk sebelahan. iya. Terus bilang apa Zaskia ketika momen yang mengharukan itu? Kalau mau nangis nangis aja gitu. Taunya dia nangis duluan. Sama-sama nangis. Sama-sama nangis gitu. Ya kayak ya sedih aja. Mungkin kayak sekarang sebentar lagi anak udah mau SMA, nggak kerasa kan bentar lagi mungkin ada beberapa hal yang tadinya lucu terus ya kayak gini udah gengsi-gengsian gitu. ABG lah ya. Akila tuh sehari-hari tinggal sama Teh Email? Tuh. Ketemu sama papanya? Tapi kadang-kadang dia kalau misalnya lagi pulang sekolah lagi mau
ke adiknya juga gitu. Kan karena deket. Oh dekat rumahnya. Kapan aja dia. Jadi kalau mau ke rumah adiknya, ke rumah papanya sama bundanya Zaskia Gotik, dia datang aja. Ya jadi nggak ada apa ya. Boundaries ya, maksudnya nggak ada, ya udah kalau mau Nggak datang ada. datang aja, main-main Main aja gitu ya. Di umur 15 sekarang ya Akila? Iya, iya. 15, dia putri yang seperti apa? Dia udah mandiri sih ya. Anaknya mandiri, sweet. Dia berusaha untuk take care adik-adiknya juga. Terus yang bikin aku bangga tuh selama dia jadi apa ya, kalau menurut aku di dalam perpisahan aku sama papahnya, dia selalu ngejaga papahnya, perasaan papahnya, selalu ngejaga perasaan aku Sedewasa juga. itu. Kelihatan ya kalau dia menjaga perasaan orang Kelihatan, tuanya. karena ketika dia sama papahnya tidak pernah ada yang ngomongin mamihnya misalnya, atau ketika dia sama aku nggak pernah ada sedikit pun omongan tentang papahnya. gitu. Sama that's sekali. Sweet. Oh, Dia tahu wow. menjaga Iya, perasaannya. Iya, padahal dia maksudnya dari kecil gitu ya, maksudnya umur 7 tahun tapi dia nggak gimana. Terus di depan bundanya juga dia seperti itu. Oke. Manis banget. Akila ini ketika orang tuanya berpisah dulu penerimaannya seperti apa awal-awal? Awal sih aku nggak pernah ngomong, malah lebih diem. Kayaknya waktu itu cuman papanya deh kayaknya yang nyampein. Terus dia cuma bilang, mami aku tahu mami sama papa udah nggak family. Tapi Kila sama papa masih family, Kila sama mami family gitu. Itu di usia dia 7 tahun. Oh ya, dia bilang paham ya. Iya ya 7 That's tahun. the best thing. 7 tahun. Ya, jadi aku nggak perlu kayak nggak perlu menjelaskan hal yang Semua ya. lebih gimana, ya udah anaknya tuh udah tahu, mungkin apa ya, mungkin seiring waktu juga dia tahu sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya istri dari mantan suami yang adalah Zaskia Gotik juga begitu dekat bersama dengan Teh Imel. Iya, Kita iya. kasih lihat ini momennya. Alhamdulillah. Momen kedekatan mbak kakak adik Zaskia Gotik dan Imel Putri Cahyati saat hadiri kelulusan Putri Sirajuddin Mahmud begitu akurnya. Banjir pujian dari netizen. Teh Imel dekat sama Zaskia Gotik itu dari awal ketika Zaskia Gotik menikah dengan mantan suami Sirajuddin atau butuh waktu berapa lama saat itu untuk pendekatan? Itu iya dari pas, jadi aku kenal itu dari 2015. Sebenarnya aku udah kenal, maksudnya kenal tapi nggak pernah ketemu gitu. Tapi pas udah dia nikah sama Sirajuddin? ya butuh beberapa waktu karena kan belum kenal, belum ketemu gitu. Pertama kali itu di ulang tahun anakku yang ke-7 apa yang ke-8 gitu, pas dia lagi hamil tadi. Oh, masih ingat momennya pertama kali ketemu di ulang tahun Akila yang ke-7 berarti ya? Iya. Itu momennya seperti apa dari seorang Zaskia Gotik ketemu sama Teh Imel? Langsung ngebaur aja ya gitu. Maksudnya kan dia juga orangnya kan enak aja gitu kan. Friendly banget. Langsung digoyangin itik gak? Iya lagi kita langsung bikin itu. Langsung bikin. Kita nggak tahu. Langsung Apa bikin kabar? Kabar sehat kamu. Langsung goyang itik dia. Emang langsung gitu aja. Oh, ya. Membaur ya. Iya, dan intinya kan kita tidak ada masalah apa-apa. Iya, Jadi iya, ya, fine aja. Iya. Tapi sering misalnya hangout bareng, nongkrong bareng gitu, Enggak, ketemuan barengan sama Kia, sama mantan suami, sama Enggak, Akila juga. Kita nggak pernah hangout bareng sih. Kita ketemu kalau pas lagi ada. Momen-momen perayaan ya. Perayaan. Kayak pendidikan kalau buat Akila. Tapi yang membuat aku penasaran kan mantan suami kan udah punya istri Zaskia Gotik, bahkan udah mempunyai anak. Kalau untuk Teteh sendiri, aku manggil Teteh atau Teteh boleh. Teteh udah punya pasangan atau suami? Belum? Belum. Kenapa tuh? Cantik. Cantik banget, Cantik. lihat. Insya Allah. Aku kenalin nama temen aku aja. Siapa? Vicky Prasetyo gimana? Masih ada kasus? Baru Ya, melahirkan. saya kenalan dulu kan Jangan. bisa. Belum. Nanti kan misalkan Teteh sama Vicky Prasetyo jalan ntar ketemu sama Anaknya udah 9, jangan lu tambah-tambah. Kau izin nggak usah kata. Vicky baik. Saya kasih pertanyaan yang sangat penting sekali. Jika di muka bumi ini hanya tersisa 2 laki-laki, Iya. aku dan Karen, pilih yang mana? Ya gue udah bilang. Lu kurang jelas dari tadi. Teteh, emang cari laki-laki yang seperti apa sekarang sih, pengennya kayak gimana? Kayak apa? Emang mau sendiri aja? Enggak. Dia punya pasangan lah Teh, masih cantik. Iya ya, pengen punya pasangan. Cuman maksudnya Seperti itu, apa kriterianya? aku lebih apa ya? Pengennya itu yang otomatis yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, Oke. soleh. Soleh. Yang bisa berkomunikasi dengan baik. Oh, komunikasi dia. Teh, ini ada
pengusaha orkes. Oke. Om Perlan. Om Perlan. Salah satunya siapa nih orangnya? Om Perlan ada di sini. Ya kan dia ini orang kaya dari Babelan Bekasi. Oh, Bekasi ya. Ya, sampai rumahnya aja menuju rumahnya itu gapuranya mukanya dia. Saking kayanya. Tapi yang deketin banyak dong berarti. Kenapa? Yang deketin banyak. Gak tahu juga nggak deketinnya tuh dalam faktor apa gitu. Cuman berteman itu banyak. Tapi kan kalau sekarang itu punya anak gadis gitu. Jadi banyak yang dipikirin dengan berita-berita yang Tapi masa nggak ada yang apa sih namanya? Iya, iya. Kan udah tahu nih, oh dia mau ngedeketin. Masa nggak ada yang dijalanin walaupun nggak cuma satu sambil dipilih-pilih. Ini siapa sih Bil? Kok dia kepo nanya-nanya mulu? Jangan-jangan suka beneran tahu. Jangan-jangan suka beneran. Ini kan dulu kan playboy, zaman SMA playboy. Ceweknya banyak nih mah. oh berarti bisa kali kembali. Bisa kali. Lagi. Iya bener, kenapa? Masa nggak ada yang nempel gitu? Ya pernah ada. Cuman ya mungkin kebentur ya itu komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya ya kurang baik ya kedepannya apa-apa kan nggak bisa gitu. Teteh ngomongin soal komunikasi, ini juga komunikasi yang Teteh buat di postingan di sosial media sepertinya menyindir seseorang. Siapa yang Siapa sih? Kita bacain ya. Di umur segini ketemu cowok yang perhitungan terlalu banyak, mau ngomongnya tinggi, pakai ilmu jelangkung, datang dan pergi sesuka hati. Atur aja sesama barang selundupan, izin. Siapa ini? Ini bau-baunya nyindir Vicky Prasetyo kayaknya ya. Nggak bukan. Lagi deket Siapa sih teh. itu? Lagi deket. Enggak. Tapi kenal gak sama Vicky Prasetyo? Enggak, cuman pas lagi mantan suami deket sama Gotik sebelum married, dia tiba-tiba DM sama komen di IG. Jadi Oh my God. Bisanya lu Vicky loh. Apa coba DM-nya Vicky Prasetyo pengen tahu apa? Assalamualaikum. Ya Allah. Tapi dia komen juga di itu, jadi heboh netizen. Oh dia berharap didampingin sama Tete. Itu ngomong gitu ya. Oh, bisa banget. Oh, kelihatan banget. Oh, jadi dia pernah DM Assalamualaikum. Kita tebak ya. Dia biasanya DM perempuan itu jam 3 pagi di bawah jam 1 pagi. Jam berapa Teh? Gak tahu, aku nggak maksudnya kan tiba-tiba rame aja karena dia ada di komen. Oh di komen bukan di DM. Dua-duanya di komen sama dia. Dua-duanya. Komen sama As ini lagi booming gitu. Oh. Emang Teteh nggak dasar bales sih. sama sekali. Ya emang aku juga udah tahu dia emang dasar. Bisa banget loh Vicky Prasetyo. Playboy dia. Teteh, oke kita juga mau kasih lihat yang satu ini, tapi walaupun belum punya pasangan, setidaknya punya anak yang selalu Iya. pengertian, mandiri juga, dan bisa mendampingi mamanya dalam segala macam keadaan, termasuk ketika maminya lagi sakit. Ini lagi sakit apa Teh? Boleh diceritain nggak? Jadi ini kemarin aku itu sempat bleeding lagi. Qadarullah kemarin itu aku di dalam rahim aku ada polip. Jadi di polip itu jadi si pendarahan terus gitu loh. Itu karena apa kalau dokter bilang? Hormonal. Jadi memang aku bukan baru kali ini aja tapi ada pernah beberapa kali ada polip. Nah, polip ini bikin si rahim aku berdarah terus gitu loh. Jadi selama hampir 3 bulanan lah aku bleeding terus. Jadi aku harus melakukan kayak histeroskopi gitu. Nah terus ya kayak agak stres juga lah karena aku berbulan-bulan harus ngerasain sakit gitu juga. Tapi dengan perawatan apa namanya ada di rumah sakit ini sudah totally sembuh. Ini masih minum obat karena itu kan baru 1 bulan. Baru 1 bulan yang lalu. Oke, jadi cuman obat aja sekarang treatmentnya atau harus apa lagi? Obat aja sih. Obat, oke. Terus dokter bilang penyebabnya selain hormon apa lagi? Hormon sih. Hormon aja. Jadi memang nggak tahu kalau hormon itu kan jadi dia hilang timbul gitu. Cuman Ya, genetik juga ya. Iya. Teteh, yang dirasa sama badan tuh apa selain karena efeknya pada akhirnya ada bleeding, ada pendarahan, tapi yang dirasa sama badan tuh apa? Jadi anemia karena banyak yang keluar gitu kan. Anemia gitu. Oh berarti Jadi- sebanyak itu darah yang keluarnya? Bleedingnya, pendarahannya? Iya, kayak orang keguguran gitu loh. Oh. Jadi memang banyak banget sampai aku transfusi kan. Transfusi darah. Kami tuh mendengar kabar seorang email Putri ini dulu sempat berjuang melawan kanker. Ada hubungannya sama kanker nggak? Nggak ada sih, kalau yang ini alhamdulillah kansernya udah selesai, udah bersih.
tapi memang di bagian-bagian situ di perut juga gitu loh. Nah kemarin pas aku CT juga ternyata ada pelengketan usus, terus si lambung gitu. Jadi kayak memang betul sih makanan ya. Makanan itu memang harus betul-betul Jaga dijaga banget. Ya, harus banget. Gaya hidup. Kemarin itu kankernya kanker apa teh, punten? Liposarkoma. Liposarkoma itu sebetulnya lebih ke kanker langka. Kanker langka itu jadi yang lebih ke nyerangnya di saraf, terus otot sama lemak. Gitu. Jadi kemarin aku saraf sama lemak di bagian perut. Oke. Jadi kayak kalau yang lain-lain ada yang salah satu yang kemarin almarhum kan itu ada juga gitu di getah bening apa. Terus sekarang kankernya gimana? Sudah apakah dinyatakan di nonaktif untuk sel kankernya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya, udah nggak aktif ya. Semoga semakin sehat ya buat Teh Imel ya. Karena dalam keadaan apapun harus terus mendampingi putrinya Akila, walaupun namanya manusia kadang semangat, kadang merasa lelah, itu pun yang dirasakan oleh seorang Imel Putri dalam tayangan berikut ini. Ini momen lagi apa di rumah sakit kayaknya ya? Enggak, itu kayak aku lagi ngerasa capek itu sebelum aku operasi. Aku kayak ngerasa capek, ya Allah kenapa ya aku tuh harus operasi lagi. Karena itu tuh kayak 5 tahun setelah aku operasi kanker kemarin kan. 5 tahun aku harus operasi lagi gitu. Masuk ruangan operasi lagi, itu kayak masih ada trauma sendiri gitu. Jadi kayak kenapa harus operasi lagi? Kadang kita manusia itu memang banyak yang Allah kasih, tapi kadang ada satu titik di mana kita tuh, kenapa sih ya Allah aku tuh harus operasi lagi, harus sakit lagi, di bagian sini lagi. Apalagi itu bleeding ya, sebetulnya kan memang kalau di dalam Islam kalau bleedingnya itu sudah berlebihan dan ada waktunya lebih dari misal 14 hari, itu boleh sholat kok gitu. Tapi aku ngerasa nggak nyaman gitu kan karena saking banyaknya gitu. Itu aku baru tahu loh. Nah itu boleh sholat, cuman kayak ya Allah aku nih pengen sholat loh, ya Allah aku tuh pengen beribadah loh, tapi dengan kayak gini aku nggak nyaman gitu. Kenapa kok kayaknya susah gitu, ada di posisi sedang seperti itu gitu, jadi aku nangis itu aja sih gitu, itu sebelum aku operasi. Itu kalau lagi merasa lelah, merasa capek, manusiawi pisan ya. Kalau lagi merasa lelah gitu curhatnya ke siapa? Ada teman aku sih yang di Balikpapan. Ada sama teman aku yang benar-benar tahu semuanya. Suka kepikiran anak berarti kalau lagi capek gitu ya? Suka, cuman aku kalau aku ngomong nanti anakku takut malah sedih banget, aku malah nggak terlalu itu sih. Apa ketakutan seorang Imel Putri akan kondisi termasuk juga kekhawatiran tentang putri tercinta? Aku takut apa ya? Kayaknya aku masih pengen nemenin anak aku, kayak temenin mama. Mama masih ada? Alhamdulillah masih ada. Pengen masih jalan-jalan sama mama, pengen haji sama mama. Amin. Amin. Udah lama sama mama? Sehat selalu, sabar. Semoga nanti kita bisa haji bareng dulu, terus semua anak-anak mama bisa bahagiain mama. Amin. Tuh, sampai gitu dulu. Ada kata sabar di situ. Kamu masih sabar? Masih dong, harus terus berjuang. Harus terus berjuang. Harus berjuang. Gitu. Intinya pokoknya harus happy dan terima kasih juga pokoknya sama Allah tuh sampai saat ini aku sama keluarga aku masih dikasih sehat sama rezeki gitu. Yang penting mama sama anak aku sehat, bahagia. Dan kamu juga harus Iya, bahagia. bahagia. Kita kembali saat lagi.